saya sih lebih percaya anaknya ya daripada ibunya. Mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai $4 juta. I don't even know what kind of insurance I have for myself. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang Hotman Paris yang sudah buka suara soal bagaimana permasalahan Emmy WNA Korea. Guys, aku yakin banget kalian-kalian yang menonton itu pasti udah pada tahu tentang apa yang terjadi dengan Emmy. Namun, jika kalian memang belum tahu nih, kalian mungkin bisa nonton video-video yang aku bahas sebelumnya. Karena aku emang ngikutin kasus ini dari awal banget. Mengenai Hotman Paris, sebelumnya Emmy yang masih tes tadi sempat mempertanyakan tentang kebenaran mengenai kabar bahwa Hotman Paris menjadi pihak pengacara yang membela sang suami yang bernama Aiden. Dan guys, dalam video ini, Emmy juga meminta nih agar Pak Hotman itu tidak membela Awi. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita simak bersama-sama seperti apa video dari Emmy. Hotman Paris, I just got the confirmation from your assistant. Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the keys and you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Please. Jadi intinya adalah dalam video tadi, Emmy meminta agar Hotman Paris itu tidak menjadi perwakilan sang suami. Atau jangan membantu sang suami lah, seperti itu. Karena di sini yang hanya diinginkan adalah anak-anaknya saja. Jadi dia pun meminta agar Pak Hotman membantunya. Kemudian di video berikutnya, yang mana video ini dikatakan ditujukan untuk Hotman Paris. Ia lantas berbagi bahwa dirinya mengenal sang suami. Dan lantas menyebut bahwa sang suami itu manipulatif. Dan juga mencoba melakukan pembunuhan karakter dirinya melalui anak-anak. Dan mari kita lihat seperti apa statement lengkap dari Emmy mengenai hal tersebut. Hello Indonesia, hello everyone. Happy International Women's Day. Thank you so much for all your support and your kind words. It really made me stay strong. I'm still not with my kids. I believe my kids are somewhere in Johor Bahru now. Di Malaysia ya. Patient. I believe I will be united with my kids very soon with all your support and your prayer. Thank you so much. This video message is for Pak Hotman. Oke, untuk Pak Hotman. I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. Wow. Okay. The only way he will character assassinate me is through my kids. Like, it is not ethical Oke, nggak etis. to use my kids against me in public. Please don't do that. Anything relating to kids, I'm happy to show, providing evidence and settle it in Singapore. Oke, di pengadilan Singapura. We should do that in proper manner. I have made this issue clearly about husband, wife, and the mistress. The Not mistress. about the kids. Don't touch the kids. Leave kids out of this. Please. I have not told anything in public what they have done to my kids. Oke. Di sini memang mengatakan bahwa dia itu belum memberitahu kepada publik apa yang dilakukan oleh Awi kepada anak-anak. Lantas, apakah hal itu? All this is settled in Singapore court Iya. through the divorce process. Benar. That's all what I suggest. Oke.
Iya sih. But I love my kids with my heart. I will protect my kids with my life. Wow, tegas. So don't lose kids. Hmm. Leave kids out of this. Muhammad, I hope you don't support. Your silence made me feel that it's kind of comfort, but I still really wish you don't support. Please. Thank you. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Amy. Dan itu seperti menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan di pengadilan Singapura melalui proses perceraian. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya memang bukan ibu yang sempurna, tapi dirinya mencintai anak-anaknya. Seperti itu. Dan terbaru, Hotman Paris mengakui bahwa dirinya adalah pengacara AW. Dan ia juga sudah menyebutkan alasan kenapa dirinya mau membela pria asal Singapura tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak seperti apa statement dari Hotman. Kasus Ami, kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membludak berbagai konglomerat? Wow. Inilah motivasinya. Oke. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai $4 juta. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Anaknya ini, yaitu putrinya, di Oktober 2023 sudah mencoba diri dengan cara membunuh dirinya berkali-kali, tapi gagal karena kurang dalam. Dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya keluar negeri tinggal dengan bapaknya. Anda pernah nggak nonton film-film barat cerita-cerita seperti ini? Nggak pernah sih. Anda sudah sering nonton cerita-cerita cerita barat seperti ini. Coba Anda renungkan, itulah alasan Hotman menderita. Emang benar gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan. Oke, dari statementnya Hotman Paris tadi yang dapat aku simpulkan adalah alasan kenapa sang suami ini membawa anak-anaknya ke luar negeri seperti itu atau menjauh dari sang ibunda adalah dikarenakan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dengan sang putri. Karena putrinya katanya sudah serius untuk melakukan percobaan B-word. Adapun untuk Amy sendiri di sini sudah menanggapi tentang bagaimana statement dari Hotman Paris tadi yang menyinggung tentang masalah asuransi. Dalam video terbaru, dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak tahu soal asuransi apa yang dimiliki oleh anaknya. Jangankan asuransi apa yang dimiliki oleh anaknya, asuransi yang dia punya saja itu katanya dia nggak tahu nih guys. Dan untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak seperti apa tanggapan dari Amy. Mr. Hotman, I actually thank you. Thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not good at with numbers. Okay. So yes, my husband was the CFO of our family. He CFO. was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. Wow. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please share with me what kind of insurance I have. If there is a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for his one or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please share with me that information. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me using, tracing the insurance money over my kid's life. Really? Okay. Mr. Hotman, you remember my video? I was kind of anticipating and expected that my husband gonna use my kids. So I begged you and I asked you to keep the kids out of this. Leave kids out of this, right? Remember, right? And these things happen. Not only the other two kids, now all four my kids' face and identity is exposed in SNS. How are they gonna live their life like this rest of their life? Please help me to advise Aiden.
don't expose kids. At least the blood their face or do something. Don't use my kids like this. Man, you are the father of your kids also, right? How can you allow him to do this? Please advise him and please tell him, come to Singapore. Come to Singapore and let's settle. If I'm, the F1, I'm the wrong one. Let Singapore court judge. He has nothing to lose, right? Whatever he accuses it is true, he will not lose. Singapore court, their best interest is protecting their citizen, him and my kids. So please, get at Singapore court. Last message to my kids. Now, I really hope my kids are able to see my video because I have no channel to talk to them. Kids, my 4 kids. Yes, I'm your mother. Amy, Mei too. How you call me doesn't matter. How you hurt me doesn't matter. It doesn't affect me. You guys are my kids. My kids doesn't hurt me. I'm okay. Mommy's okay. I am really sorry that you guys are going through this. Mommy's really sorry that Mommy wasn't strong enough to protect you guys. But please, stay strong. 4 of you holding each other, look after each other, please, until I go and find you guys. I will get you guys. I will find back our happiness together again. So stay strong. And love you. I love you. I miss you. I'm waiting for the day that I can hug you guys again. Please, think about me. Don't wait for mommy. Alright? Well, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Amy. Yang dapat aku simpulkan dari bagaimana statementnya Amy tadi adalah, pertama, dia nggak tahu soal asuransi, bahkan asuransi dirinya sendiri pun nggak tahu. Dan yang kedua, dia itu seperti kayak membantah, mengejar, ataupun untuk mendapatkan anak-anaknya dikarenakan asuransi. Dan yang ketiga, dia itu kayak menyarankan hal ini diselesaikan di pengadilan Singapura. Itu yang dapat aku simpulkan dari statementnya Amy tadi. Sementara itu, Hotman Paris juga di sini sudah membagikan tentang beberapa komentar-komentar di Instagramnya. Salah satunya adalah komentar yang ini. Ini juga dijadikan postingan ya oleh Hotman Paris. Dari sini ada komen yang bilang kayak gini. Saya sih lebih percaya anaknya ya daripada ibunya. Nggak habis pikir, kalian para perempuan bela-belain ibunya. Apakah karena kalian perempuan atau seorang ibu? Tanpa menghiraukan fakta yang sebenarnya dialami oleh anaknya sendiri. Kemudian, Hotman Paris di postingan itu mengatakan seperti ini guys. Komentar netizen atas kasus keluarga Korea. Bukan hanya Putri yang mau B-word. Bahkan putranya pun berubah kelakuannya di sekolah. Anaknya mau B-word tidak ada kaitannya dengan wanita lain. Kemudian di postingan yang berikutnya, Hotman Paris juga membagikan salah satu komentar dari netizen, yang mana netizen ini mengatakan seperti ini guys. Saya seorang ibu, saya sudah lihat videonya Dr. Richard Lee. Saya juga punya anak yang kena mental health karena saya dan ayahnya sering bertengkar. Dan sekarang saya bisa memahami kondisi anak-anak yang kena mental health. Saya percaya dengan keputusan Pak Hotman Paris untuk membantu suaminya Ami. Ini demi kebaikan sang anak-anaknya kelak. Terlepas dari kesalahan suaminya, memang berat tugas sebagai ibu. Tapi alangkah lebih baiknya, mental sang ibu juga diperbaiki dulu sebelum berkumpul lagi dengan anak-anaknya. Karena terlihat sangat jelas, anaknya sangat histeris ketika didekati oleh sang ibunda. Nah, dalam postingan ini, Hotman Paris lantas mengatakan, para netizen tidak ada yang tahu fakta kejadian sebenarnya. Sudah tentu, opini dan perasaan akan berbeda-beda. Perasaan dan opini tanpa didukung fakta yang sebenarnya bisa menimbulkan opini yang salah. Suami sudah sebagai pelapor di kepolisian atas tuduhan KDRT psikis. Suami yang diadukan di kepolisian apakah berhak menuju pengacara? Jika anak atau suami tertangkap mengkonsumsi narkoboy dan disidangkan di pengadilan, apakah kamu akan menuju pengacara untuk membela? Apakah kamu akan menghujat pengacara anakmu yang sidang atas kasus narkoboy? Tolong berikan jawaban yang tidak munafik. Dan teman-teman, pada akhirnya postingan dari Hotman Paris ini menuai reaksi pro kontra dari netizen. Dan coba kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen atas hal yang satu ini. Saya sebagai perempuan dan juga pernah menemui banyak kasus yang sama dialami posisi Bu Amy. Saya sedikit menjelaskan, akar permasalahannya itu bermula dari perselingkuhan suaminya. Mental jadi rusak. Dalam posisi hamil tidak ditemani. Suami ngajak selingkuhan di dalam kamar berdua. Mood jadi turun naik. Dan akhirnya suami cari-cari kesalahan istri di saat moodnya rusak dan mentalnya mencapai tahap depresi.
Karena di posisi itu, emosi sudah tidak stabil antara marah, sedih, benci, tapi ingin pisah, tapi masih mikir anak-anak. Dan kesempatan suami untuk brainwash anak-anak karena posisi ibu tidak dalam kondisi baik. Dan muncul ketidakpercayaan diri dari seorang ibu. Ditambah bayinya juga direbut tambah dalam sakitnya. Karena anak itu nyawa ibu. Anak sakit saja patah hati luar biasa, apalagi nyawanya dipisahkan. Saya rasa ibu manapun akan mengeluarkan segala kekuatannya untuk mengambil kembali anak-anaknya. Dan saya harap Bang Hotman bisa memposisikan sebagai Ibu Emi. Karena rusak mental, karena perselingkuhan itu nyata dan sangat luar biasa, Bang. Kita perempuan merasa hilang harga diri kalau sudah dihadapkan dengan suami yang berselingkuh. Bang Ed Hotman Paris, as a lawyer, seharusnya opini ini Anda simpan sendiri di pengadilan, bukan di sosial media. Semua tuduhan harus bisa dibuktikan, Bang. Di Singapura, saya yakin hukumnya lengkap dengan penampingan anak oleh profesional. Salam kasus domestik seperti ini, yang butuh bantuan semuanya, suami, istri, dan anak-anaknya agar tidak saling menyakiti. Jangan berpihak hanya ke salah satu pihak. Hukum ada untuk digunakan, Bang. Suruh pada pulang ke Singapura saja dan selesaikan dengan baik. Pernikahannya diawali oleh cinta dan hormat sampai ada 4 anak. Hubungan anak dan orang tua itu seumur hidup bahkan sampai akhirat. Saya pernah mengurus anak sambung dari hasil perceraian suami saya. Lebih parah perilaku ke saya pernah kok saya rasakan. Sekarang semua baik, tapi tidak pernah sekalipun kami berusaha menjelekkan ibu kandung anak sambung saya. Bawa ke pengadilan, biar anaknya juga dikonsultasi secara profesional. Salam sehat selalu Bang Hotman, you have the power to help them. Semoga Tuhan memberkati Bang Hotman dan juga tim. Bang Hotman juga punya anak perempuan, let's spread kindness. Dan jujur aku juga setuju banget sih, untuk masalah ini selesai, lebih baik dibawa saja ke pengadilan Singapura. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya. Dan untuk yang lagi puasa, tetap semangat ya, jangan lemes-lemes. See you next time and goodbye.